Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas masalah yang ketiga sekarang, fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal. Ini ya keterangannya. Variabel acak X memiliki peluang berdistribusi normal, itu dilambangkan dengan X, berita hingga ini ya. Ini namanya berdistribusi normal. Bacanya begini nanti. Jadi X berdistribusi normal dengan rata-rata lambangkan dengan mu ya, dan simpangan bakunya adalah tau. Nah, distribusi peluang variabel acak X berdistribusi normal terhadap rata-rata dan simpangan baku. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk kurva, maka kurvanya ini. Nah, kurvanya cukup bagus ya. Ini seperti lonceng, seperti genta begitu. Ini simetris ini. Atau persisnya nanti sifat-sifat kurva ini akan kita bahas berikutnya. Nah, fungsi distribusi peluang variabel acak X berdistribusi normal terhadap rata-rata dan simpangan baku didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau dalam bentuk grafik tadi sudah dalam kurva ya. Nah, kalau dalam bentuk fungsi ternyata kurva ini fungsinya cukup rumit ya, fx ya, f, maka ini kurva ini adalah dari rumus tau akar 2 pi kali E, ini konstanta juga ini, pangkatnya ini, untuk minta hingga sampai hingga positif. Nah, yang perlu kita pahami adalah untuk distribusi normal ini berlaku beberapa sifat ya, yang penting kita pahami. Jadi kurva selalu di atas sumbu X, ini bisa kita lihat ya, kurvanya selalu di atas sumbu X, dan simetris terhadap garis X sama dengan mu. Jadi ini meskipun nanti diperpanjang kurvanya ke kanan maupun kiri, ini tidak akan melewati sehingga menjadi negatif, tidak akan ya. Ini hanya mendekati saja. Dan simetris, jadi yang sebelah kiri dari garis ini besarnya sama dengan yang sebelah kanannya. Yang kedua, jadi kalau modelnya semacam ini berarti ada yang sama, yaitu ketiga ukuran pemusatan, yaitu apa? Modus, median, dan rata-ratanya adalah sama. Sama-sama di sini ya. Yang ketiga untuk X mendekati tak hingga negatif, ini semakin ke kiri, ini hanya mendekati sumbu X, jadi semakin ke kiri semakin mendekati, demikian juga yang ke kanan, semakin ke kanan juga semakin mendekati, sehingga dikatakan kurva memiliki asimtut berupa sumbu X. Jadi sumbu yang didekati adalah X, sumbu X berarti namanya ini asimtutnya sumbu X. Berikutnya luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Jadi ini dinyatakan luasnya adalah 1. Kemudian untuk mencari luas daerah yang dibatasi dengan 2 batas misalnya A dan B, maka nanti bisa menggunakan integral. Nah, tentu saja kalau cara ini dipakai ini akan cukup sulit untuk mencarinya ya, mengingat bilangan-bilangannya, integral, kemudian masih dipangkatkan lagi semacam ini. Namun untuk kita nanti tidak usah sampai sini ya, nanti karena kita akan dibantu dengan cara yang lain. Nah, cara lainnya ini, peluang variabel acak X ini tadi sama dengan luas daerah, jadi untuk mencari peluangnya adalah sama dengan luas daerah di bawah kurva. Nah, luas daerah di bawah kurva normal dapat ditentukan dengan cara mentransformasikan variabel acak X berdistribusi normal menjadi variabel acak Z. Nah, jadi nanti variabel acak X-nya nanti bisa ditransformasi dengan variabel acak Z, di mana kalau nanti bisa dirubah dalam Z, maka Z nanti sudah ada tabelnya. Artinya kita nanti tidak usah menggunakan integral untuk mencari peluangnya, tetapi cukup dengan membaca tabel. Nah, rumus transformasinya apa? Ini menggunakan rumus nanti Z itu sama dengan nilainya atau X-nya dikurangi rata-rata persimpangan
baku, ya. Nah, sehingga nanti kalau soalnya itu berdistribusi normal, berarti selalu bisa ditransformasi ke Z. Sehingga kalau bentuknya ini, dan ini dikatakan berdistribusi normal, maka untuk mencari X, peluang X kurang dari X nanti menggunakan Z. Jadi Z rumusnya ini ya, sambil dihafalkan. Kalau peluang antara dua batas, nanti berarti ya sama. Ini nanti sebagai A-nya di sini, B-nya yang di sini ya. Sehingga nanti kalau dihitung, kalau ini tersambung semacam ini berarti yang kanan dikurangi dengan yang kiri. Nah, sekarang langsung aja ke contoh. Diketahui variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan bakunya adalah 10. Tentukan nilai P. Nah, peluangnya ini gimana? Nah, tentu saja kita tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan integral, tapi menggunakan Z nanti ya. Nah, kita identifikasi dulu. Mu-nya adalah 50 dan tau-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah ini, berarti kita rubah dulu kan. Ini ke dalam bentuk Z. Rubahnya apa? Ya, ini menggunakan ini tadi, rumus ini tadi. Berarti ini kita gunakan ini ya. Ini kalau dirubah jadi 65 dikurangi rata-rata per 10. Yang sini berarti 72 dikurangi 50 per 10. Nah, ini kita hitung nilainya, karena dalam tabel Z nanti adanya dalam desimal ya, kita hitung terus. Menjadi berapa? 15 per 10, ini berarti 22,5 per 10. Sehingga kalau kita hitung dalam desimal ya, karena tadi mesti dalam desimal, macam ini. Nah, sekarang kalau ingin tahu kurvanya, daerahnya di mana, bisa kita lihat ya. Ini adalah kurva X ya, ada sumbu X. Nilai ini kan berarti sini kan negatif, ini adalah yang positif, ini nilainya setengah, totalnya ini juga setengah. Jadi kalau 1,5 berarti kan sumbu X-nya adalah di sebelah kanannya 0 kan, berarti katakanlah di sini 1,5, yang satunya 2,5 berarti di sini. Yang ditanyakan kan ini ya, peluang antara batas ini yang ditanyakan. Nah, berarti ini kan sama dengan peluang yang kanan dikurangi yang kiri, batas interval yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, caranya gimana? Berarti kita menggunakan tabel, tabelnya tabel Z, begini cara bacanya ya. Tabel Z itu kalau yang kita pakai nanti yang ini, yang intervalnya minta hingga sampai ke Z. Dan ini tabelnya adalah PZ kurang dari Z. Jadi nanti kalau lebih dari, soal-soal yang lebih dari nanti, nah kurang dari nanti bisa menggunakan ini. Soal-soal yang lebih dari, berarti nanti harus dimodifikasi menjadi kurang dari. Ini sudah sesuai ya. Yang pertama kita lihat P2,2. Berarti buntutnya adalah 5 ya. 5 adalah sini kan. Nah, itu kan 5. Berarti nilainya adalah 0,9878. Dikurangi yang ini, 1,5 kan ini. Belakangnya 0, jadi 0,9332. Nah, tentu saja ini bisa dihitung ya, hasilnya adalah 0,0546. Jadi yang ditanyakan bisa dijawab bahwa nilai peluang ini adalah berapa? 0,0546. Contoh satu ada A, B, C ini masih yang A ya. Sekarang yang B ini, jika P X kurang dari K, nilainya sudah ada 18%, tentukanlah nilai K. Jadi kita ikuti aja. Soalnya sama ya, identifikasinya ini. Yang ditanyakan ini berarti karena di tabel nanti adalah dalam desimal, 18% itu dirubah menjadi desimal, itu 0,18. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk gambaran daerahnya gimana. Gambaran daerahnya ya ini pada kurvanya nilainya adalah 0,18. Berarti ini ya. Nah,
0,18. Karena totalnya kan 1 ini ya, ini setengah, berarti 0,18 kan di sini. Nah, sekarang karena peluangnya sudah ada, sekarang kita ikuti aja ceritanya ini ya. Yang jelas, karena kaitannya dengan tabel nanti PX-nya diganti dengan BZ, di mana BZ rumusnya nih ya, Z 18 sehingga Z-nya nanti K/10 nilainya sudah ada di sini yaitu 18. Berarti ini kita lihat di tabel Z karena kurang dari ini bisa dilihat ini. Justru sudah ada nilainya, jadi ini kita cari justru melihat Z-nya ya, bukan nilainya. Nah, 0,18, 0,1841 ini berarti kan 00 belakangnya ya. Ini tentu saja lebih besar, ini lebih kecil, ini sudah agak mendekati. Ini 17 tapi ini dekat ini kan kurangnya 0,0012 kalau ini kelebihan 14 berarti pakai ini. Nah, sehingga Z yang nilainya 0,18 itu Z berapa? Yaitu min 0,9,2. Ini kan? Nah, yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan nanti adalah K, berarti nanti bisa ketemu K-nya. Ini kita kalikan silang, berarti K-nya sama dengan 50 dikurangi, ya berarti nilainya adalah 40,8. Nah, berarti sudah ketemu untuk yang B-nya ya. Sekarang yang C, nah ini sekarang pakai lebih besar ya. Nah, ini hati-hati yang besar. Peluang X lebih besar dari N sama dengan 5,7%. Tentukan nilai N. Itu sama dengan tadi. Kita rubah dulu persentasenya dalam 0,057. Menentukan letak luas daerah. Bolehlah ini kita kira-kira gimana bentuknya ya. 50. Yang lebih dari N nilainya ini. Berarti ini di sebelah kanan ya. Kanan yang nilainya sekian. Nah, berarti kalau ini kan nilainya 50, semakin ke kanan yang belah kanannya yang nilainya ini kan semakin kecil, berarti kemungkinan di sini ya. Nah, berarti luas ini adalah luasnya, nanti N-nya yang dicari. Sekarang kita ikuti alurnya. Jadi kita rubah menjadi Z ya, Z. Sama Z 0, berarti Z-nya sama dengan ini ya. Nah, cuma ini hati-hati. Ini kan lebih besar ya, kalau lebih besar itu tidak bisa dilihat tabel langsung. Maka untuk mencari Z ini, kita modifikasi bentuk yang lebih besar itu dikaitkan dengan yang kurang dari. Karena yang bisa dibaca adalah yang kurang dari. Sehingga kalau peluang Z kurang dari N sama dengan 1 min yang lebih dari. Kalau ini kan sudah ada nilainya kan. Tujuannya kan nanti kan mencari nilai N ya. Nah, berarti kita agar bisa kita baca nanti kita rubah ya yang ditanyakan itu menjadikan 1 min PZ lebih. Nilainya sudah ada ini, di 1 min 0,057 berarti 0,943. Ini sama dengan tadi, dilihat di tabel Z bisa karena ini kurang dari kan, tapi nilainya sudah ada, justru Z-nya yang akan kita baca. Nah, ini kita lihat 0,943, 0,943, 0,9. Nah, sekarang gini ya, ini yang kita pakai ini. Berarti Z yang nilainya adalah Z yang nilainya itu adalah Z berapa? 15,8. Jadi Z-nya itu. Baru ini kita masukkan kembali ke rumus Z tadi. Nah, Z-nya ini berarti masuk ke rumus yang tadi. Z sama dengan N-50/10. Z-nya kita ganti. Sudah ketemu tadi ya. Yaitu Z yang nilainya itu adalah tadi di berapa? 1,58. Bukan ini ya, ini nilai ini bukan Z-nya, ini nilai luasnya ya. Nah, berarti
kita kalikan, ya berarti 15 tambah 8 berarti N-nya sama dengan 50 ditambah itu, berarti 65,8. Bisa ya, karena cuma ditarik N-nya berarti bisa disimpulkan jadi nilai N-nya adalah 65,8. Contoh kedua, dari data tinggi badan 500 siswa SMA diperoleh rata-rata 156 cm dan keseimbangan baku 16. Jika data tinggi badan siswa berdistribusi normal, nah ini penting ya. Kalau berdistribusi normal berarti nanti bisa menggunakan tabel Z, nggak usah pakai integral. Maka tentukan A, persentase siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 150. Nah, jadi ini adalah identifikasinya ya, 10, 156, 16, yang tanyakan adalah P kurang dari 160 PX. Nah, berarti ini yang kita transformasikan ke bentuk Z ya. Z-nya ini berarti bisa kita cari. Kita hitung ya. Tetap teruskan sampai desimal. Berarti 0,25. Berarti ini bisa kita cari Z-nya, nilai Z-nya ya. 0,25 sebanyak berapa ini? 0,25. Ini ya. Berarti 0,5987. Ini adalah nilai siswa yang kurang dari yang tanyakan kan banyak presentasinya ya, berarti presentasinya berarti kalikan 100%. Berarti 100% berarti 59,87. Ya, masih ada ini yang A ya. Ya, contoh nomor 2B. Yang diminta adalah banyak siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 166. Kita identifikasi berarti PX lebih dari 166 dirubah dalam bentuk Z ya, berarti Z. Ini kita hitung sampai desimal. Ini kan 10 ya, 10 per 16 berarti 0, nah kalau mencari di tabel nggak ada ini, maka harus dimodifikasi menggunakan satu min. Jadi ini sama dengan satu min yang kurang ini ya. Nah, kalau ini ada tabelnya, kita lihat di tabel, ini nggak usah muncul dua kali ya. Jadi, kita lihat saja di tabelnya yang 0,625. Di 0,6. Nah, ini kan kalau dibulatkan kan 0,63 ya, berarti 0,63 aja. Ini ya, berarti itu 0,7, berarti kalau dikurangi jadi 0,6, 0,2643. Yang ditanya adalah banyaknya siswa, ini kan peluangnya, berarti peluang dikalikan banyaknya siswa, sehingga banyaknya siswa yang tingginya lebih dari 166 cm adalah 132 siswa. 3. Dalam ujian matematika diperoleh rata-rata 75, timbangan bakunya 6, dan nilai ujian berdistribusi normal. Berarti kalau ada ini ya, sehingga nanti bisa menggunakan tabel. A yang ditanyakan, jika peluang memperoleh nilai K adalah 6,3%, tentukan K. Ya, kita identifikasi ya. K-nya sudah ada nilainya, peluangnya yaitu 0,063. Nanti K-nya berapa? Seperti tadi ya. Jadi ya K yang kurang dari ini berarti sekitar sini ya. Ya, 0,03. Berarti nanti kita konversi ke Z-nya, berarti Z-nya yang nilainya ini berarti bisa kita lihat di tabel ya, tabel yang nilainya 0,063, 0,063. Ini ya, nah ini. Ini berarti Z-nya berapa? Min 1,5,3 ya, min 1,53 ya. Nah, berarti kalau ini kita selesaikan nanti akan ketemu K-nya kan.
Kalikan saja ini, sehingga K-nya sama dengan 75 dikurangi ini ya, hingga 65, ya berarti sudah terjawab, yang K-nya sudah ketemu. Kemudian yang B, dari 500 siswa yang mengikuti ujian matematika, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 90? Ini ya, Px lebih dari 90 nanti dirubah ke Z ya. Berarti Z-nya nanti kita hitung dulu ya. Berarti 15/6 berarti berapa? 2,5. Nah, berarti bisa dibuat dilihat kurvanya boleh, enggak juga enggak masalah ya. Jadi P lebih sama dengan 1 min P Z. Nah, ini yang dilihat di tabelnya bisa ini. Nah, ini saya buat tabelnya ya. Ini nilainya adalah 2,50 di sini ya. Jadi 1 dikurangi ini. Nah, berarti nilainya berapa ini? 0, ya. Ini baru nanti kita masukkan ke ini. Jadi banyak siswa dengan nilai lebih 90 adalah 0,0062 kali banyaknya siswa 500 berarti 3,1 pecahan nggak mungkin ya. Jadi ini kita bulatkan ke sesuai dengan pembulatan ya. Kalau komanya 1 berarti 3 siswa. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.